Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram para alim, para ulama, wabil khusus al-ustaz Abdullah Aslam, segenap jajaran pengurus Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah, dan kita masih dikuatkan untuk melanjutkan talabul ilm. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak henti-hentinya kita harapkan syafaatnya baik di dunia dan di mobil-mobil nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, marilah kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah, dengan harapan semoga apa yang menjadi niatan dan menjadi amal kita selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu acara selanjutnya marilah kita mendengarkan dan bersimak bersama-sama Mawahibul Husna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdullah Aslam. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani. Amin. Alhamdulillah, segala puji
kehadirat Allah yang alhamdulillah menakdirkan kita dapat berjumpa kembali di dalam keadaan sehat walafiat, di dalam rangka ingin mendapatkan maghfirah dan ridha dari Allah, sehingga kita membentuk majelis ini dengan harapan semoga apa yang kita lakukan ini, majelis yang sederhana ini, semoga masuk dalam sabda Rasulullah yang diisyaratkan sebagai kebun surga yang ada di dunia, yang nantinya semoga menjadi wasilah, semoga besok kita benar-benar dimasukkan ke dalam surga dengan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah satu-satunya harapan kita ketika kita hidup di dunia saat ini. Kita banyak bertawassul kepada beliau dengan melaksanakan sunnah-sunnah beliau menurut kemampuan kita masing-masing. Semoga dengan demikian kita mendapatkan nadrah dari beliau, dan mudah-mudahan kita beruntung dan berbahagia dengan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa duduknya di masjid ini diniati dengan etikaf. Semoga duduk kita yang sebentar ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan majelis yang sangat sederhana ini namun mudah-mudahan makbul indallah. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh imam kita, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang keadaannya di pagi hari. Sedikit kami ulang, ketika beliau ditanya bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, beliau mengatakan saya dituntut 8 perkara. Yang pertama, Allah bil faraidi. Allah menuntut agar saya mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga agar saya meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah untuk ditinggalkan. Yang kedua, wa rasuluhu bisunnati. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntutku untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnah Rasulullah ini saat ini sudah banyak ditinggalkan.
oleh umat Islam. Sudah sangat sedikit sekali yang peduli kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Padahal sunnah-sunnah beliau apabila kita laksanakan dengan baik, itu akan menutup kekurangan-kekurangan kita di dalam kita melaksanakan hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita melaksanakan perintah sunnah, itu merupakan kemauan dari kita yang mempunyai tujuan ingin menambah ketaatan kita melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di dalam hidup ini, kalau kita menyadari dan baginda Nabi selalu ada di hati kita, maka setiap kita akan melaksanakan satu hal, baik itu masalah yang sangat sepele menurut pandangan kita. Satu contoh, kita mau meludah saja. Meludah adalah satu hal yang sangat tidak ada artinya menurut kita. Tapi kalau Rasulullah ada di hati kita, tentu kita akan berpikir bagaimana Rasulullah ketika meludah. Beliau tidak pernah meludah ke arah kiblat, dan beliau tidak pernah meludah di hadapan manusia. Saya teringat kepada guru saya, Al-Habib Agil bin Salim bin Muhammad Al-Attas. Itu seingat saya 60 tahun saya bergaul dengan beliau. Itu saya perhatikan setiap dia meludah, bukan meludah kemana-mana, tapi dia meludah di sapu tangan. Dari dia menjaga adab tata krama. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setiap apa yang kita lakukan, seperti memakai baju, ketika kita memakai, bagaimana Rasulullah memakai baju? Memasukkan tangan kanan terlebih dahulu. Kalau membuka, kiri terlebih dahulu. Begitu juga ketika kita memakai sandal, kita memakai celana dan lain sebagainya. Bahkan baginda Nabi dikatakan wa yu'jibuhu tayammun, sangat memperhatikan di dalam hal-hal yang baik, beliau mendahulukan yang kanan. Apalagi ketika beliau makan, itu baginda malah menganjurkan, idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalik. Apabila kamu makan atau minum, makan dan minumlah dengan tangan kanan, karena syaitan makan dan minum memakai tangan kiri. Sementara saat ini hal ini tidak kita perhatikan. Jangankan anak-anak kita yang masih kecil,
Kita saja yang sudah tua, yang sudah sekian ribu kali kita mendengarkan anjuran hadis Rasulullah SAW tersebut, masih banyak di antara kita yang makan minum dengan tangan kiri. Padahal kalau kita makan minum dengan tangan kanan, diawali dengan membaca basmalah, maka makan dan minum kita itu selamat dari apa yang dilakukan oleh syaitan ketika seorang makan atau minum dengan tangan kirinya dan tidak menyebut nama Allah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seperti kita mau mandi, kita mau masuk ke kamar mandi, ini kalau kita Rasulullah ada di hati kita, kita akan berpikir bagaimana Rasulullah masuk ke kamar mandi. Masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Ketika mandi, tidak langsung menyiram seenaknya, tapi mengingat bagaimana Rasulullah, beliau menyiram badannya sisi kanan terlebih dahulu. Dari apa saja yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita lakukan dengan kita memperhatikan sunnah Rasulullah, maka sekecil apapun perbuatan itu akan mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari-hari itu berharga di sisi Allah. Kalau tidak kita perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah, kita berjalan seenaknya, maka umur kita juga berkurang, tapi tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah baginda Nabi mengharapkan apa yang telah beliau uswahkan, apa yang telah beliau contohkan, itu adalah contoh untuk kita sebagai umatnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Masih kecil kalau mau makan pakai tangan kiri dicegah, atau kalau minta-minta lalu diberi dia mengambil dengan tangan kirinya juga dicegah supaya bagaimana bisa dia mengambil dengan tangan kanannya. Ketika makan diajari bagaimana supaya menyebut nama Allah agar rizki yang dimakan memberikan barokah kepada dirinya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, betapa bahagianya baginda Nabi apabila melihat umatnya perhati kepada sunnah-sunnah beliau. Dan itu merupakan salah satu tanda bahwa orang tersebut di hatinya ada mahabbah, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, setiap apa yang kita kerjakan dari sunnah Rasulullah, waman ata Allah waman ata ar-rasul faqad ata Allah. Siapa orang yang mentaati Rasulullah berarti dia mentaati Allah. Dan Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Coba bayangkan, ini ayat singkat. Kita sholat, kita ibadah kepada Allah karena di hati kita ada rasa cinta kepada Allah, merasa sebagai hambanya. Dan Allah mengatakan, kalau kamu benar-benar cinta kepadaku, katanya Allah, ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kau memang benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Disuruh sampaikan oleh Allah bahwa orang yang merasa cinta kepada Allah tersebut harus mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, apa janji Allah? Orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah. Alangkah bahagianya apabila ada seorang hamba, dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah cinta kepada seseorang, dia umumkan kepada para malaikat di langit, aku mencintai si fulan. Kalau sudah Allah umumkan kepada malaikat, dan malaikat mengumumkan kepada penduduk bumi, akhirnya orang yang saleh, orang yang perhati kepada ajaran Rasulullah dengan sungguh-sungguh, maka dia akan dicintai oleh umat sesamanya. Makanya kita tidak heran kalau kita lihat, kita ketemu para kiai, para habaib, orang-orang yang saleh, itu kita jangankan, bahkan kita ingin mencium tangannya. Bahkan kalau tidak dikasih, kita seakan-akan kurang senang. Karena apa? Karena dia dari banyaknya beramal saleh, maka selain dia banyak mendapatkan pahala, maka dengan amal solehnya itu dosanya dikurangi oleh Allah, diampuni oleh Allah. Orang kalau sudah dosanya diampuni, otomatis dia akan dicintai oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu, mari kita biasakan, ringankan langkah kaki kita ini. Kalau ada pengajian di mana saja, ringankan langkahnya untuk hadir. Sebab sekarang ini ada satu penilaian di masyarakat bahwa majelis-majelis selain ilmu itu jauh lebih besar nilainya dari majelis ilmu. Ini sebenarnya satu penilaian yang salah. Imam Syafi'i mengatakan, laisa ba'dal faraidi afdal min talabil ilmi. Setelah kita melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, kewajiban fardu yang kita lakukan, setelah itu yang utama adalah mencari ilmu. Nah, sementara kita sekarang di masyarakat, kalau untuk hadir ke majelis ilmu sepertinya malas. Tapi kalau majelis-majelis yang lain, yaitu majelis semuanya baik, yang mengarah kepada kebaikan. Tapi di antara yang baik, yang terbaik adalah majelis ilmu.
Semuanya utama, tapi yang terutama adalah majelis ilmu. Sebab apabila kita melakukan satu hal tanpa ilmu, maka salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sedangkan syariah agama ini perlu difahami. Sekarang ini coba kita lihat, kalau ada majelis-majelis yang lain, itu banyak yang hadir. Tapi begitu majelis ilmu, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah menanamkan di hati kita senang menambah ilmu dan merasa bahwa kita ini sangat kurang di bidang ilmu agama. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, waddahru bisurufihi. Keadaan di sekeliling kita merupakan ayat-ayat Allah. Zaman demi zaman ada perubahan, dan perlu disadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali zaman yang baru datang tadi lebih jelek dari sebelumnya. Makanya kita tidak heran kalau Rasulullah mengisyaratkan bahwa tahun-tahun emas bagi umat Islam itu adalah gurun pertama, kedua, dan ketiga. Setelah itu akan banyak perubahan. Bahkan kalau kita lihat sampai sekarang ini, kita bisa lihat kenyataannya. Kalau zaman dahulu ada orang tua duduk, anak muda lewat masih kulon nuwun. Ada guru duduk, murid lewat masih hormat, kulon nuwun. Tapi bagaimana dengan sekarang? Anak zaman dahulu, Masya Allah, sangat patuh kepada orang tuanya. Dan ini banyak kita baca, kita dengarkan cerita dari para ulama, bagaimana orang-orang besar terdahulu itu, bagaimana dia baktinya kepada orang tuanya, bagaimana alus akhlaknya kepada orang tuanya. Bagaimana dengan keadaan di masa kita sekarang ini? Nah, ini perlu merupakan satu kewajiban bagi setiap umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita berusaha mendidik generasi kita kembalikan agar mempunyai tata krama sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Sebab satu yang sangat mulia di hadapan Allah adalah taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Nah, sekarang budi pekerti yang baik inilah
yang sangat mahal harganya. Ini yang sudah sangat banyak bergeser. Akhlak, tata krama sudah mulai dikesampingkan, sehingga banyak anak yang maaf-maaf sudah berani, masih kadang-kadang sangat ringan untuk mencaci orang tuanya. Sudah banyak anak yang lupa bahwa ridallah fi ridal walidain. Sudah banyak anak yang lupa bahwa keridhaan Allah, anak itu akan mendapat ridho Allah kalau dia mendapat ridho dari kedua orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ada anak yang tidak peduli walaupun orang tuanya sampai meneteskan air mata karena perilaku si anak tadi. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebaliknya wasuqtullah fi suqtil walidain. Allah akan murka kepada seseorang ketika anak itu mendapatkan kemurkaan dari kedua orang tuanya. Namun mari setelah kita tahu dengan ini, kita tanya, anak kita menjadi demikian, menjadi anak yang sopan, santun kepada kedua orang tua, apakah sudah kita didikkan? Apakah sudah kita beri contoh? Ataukah sudah kita perhatikan tingkah laku anak-anak kita setiap harinya? Bahkan sekarang ini anak-anak kita sudah banyak berguru kepada HP. Kita yang membelikan. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, oleh karena itu marilah dengan perubahan-perubahan zaman yang tambah lama, tambah banyaknya maksiat, mudahnya maksiat, di mana-mana tidak ada kosong dari maksiat. Maka mari kita usahakan bagaimana supaya anak-anak kita mempunyai filter iman, dengan kita didik dia supaya sering senang hadir ke majelis-majelis yang baik, senang hadir ke majelis-majelis yang mendatangkan manfaat, senang hadir ke majelis-majelis yang mampu memberikan pencerahan terhadap akal dan jiwanya. Jangan kita biarkan anak-anak kita. Anak-anak kita adalah generasi penerus setelah kita. Kalau anak kita menjadi anak yang saleh, maka itu merupakan satu aset yang paling berharga untuk kita. Sebab salah satu doa yang tidak ditolak oleh Allah adalah ketika seorang tua didoakan oleh anaknya. Yaitu waladun salihun yad'u lahu. Nah, bagaimana kita mendidik agar anak kita ini setiap saat ketika dia berdoa kepada Allah, kita ada di hati mereka sebagai orang tuanya.
Oleh karena itu, mari kita beri contoh mereka. Bagi orang tuanya yang masih hidup, cobalah ketika orang tua kita tidur, kita pandang dia. Orang tua kita yang dulunya sehat, yang dulunya ganteng, yang dulunya badannya gemuk, sekarang mukanya sudah penuh dengan keriput, rambutnya sudah putih, pandangannya sudah mulai lamur, juga kadang-kadang napasnya sengal-sengal dan lain sebagainya. Nah, itu kita pandang dengan pandangan kasih sayang. Seorang anak yang memandang orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, anak itu akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, jangan kita biarkan generasi kita, harapan kita, penerus kita di masa yang akan datang, dadanya kosong dari ilmu dan iman. Untuk itu perlu perhatian kita dan teladan dari kita sebagai orang tuanya. Kalau sudah terlanjur, maka mari kita mulai perbanyak meluangkan waktu untuk ngemis pertolongan Allah. Kita banyak berdoa, sisihkan waktu malamnya untuk munajat kepada Allah, agar anak-anak kita diberi oleh Allah taufik dan hidayah, dijadikan anak sebagaimana yang kita harapkan, yang mampu menyejukkan hati kita, yang mampu mengirim doa demi doa ketika kita sudah ada di alam kubur nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga anak-anak kita oleh Allah diberi taufik dan hidayah. Yang saat ini lupa, mudah-mudahan diberi ingat oleh Allah, dikembalikan ke jalan yang lurus oleh Allah. Semoga semua anak-anak kita menjadi sebagaimana yang kita harapkan nanti. Waktu. Yang keempat, menurut Imam Syafi'i yang beliau dituntut adalah wal iyalu biqutihim, nafkah untuk keluarga. Biasanya tentang nafkah inilah yang banyak menyita pikiran kita. Tentang nafkah ini kadang-kadang yang membuat kita kadang-kadang menempuh jalan yang salah. Padahal baginda Nabi bersabda bahwa al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang halal sudah jelas, yang haram juga jelas. Kulil halal wa'bubil jalal. Carilah nafkah dari jalan yang halal untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana di dalam kita mencari nafkah, jangan mengorbankan ibadah. Bagaimana dalam kita mencari nafkah, jangan mengesampingkan syariah agama.
Kadang-kadang kita tak gampang ngambil hak orang lain. Kadang-kadang kita senang ketika diberi pinjaman oleh saudara kita, namun tidak senang untuk mengembalikan dan membayarnya. Padahal itu nanti diperhitungkan di hadapan Allah. Bahkan utang yang tidak dibayar, pernah satu sahabat meninggal dunia. Ketika mau disolati, Nabi sudah maju ke depan. Lalu Nabi tanya, mayit ini punya utang apa tidak? Ada satu orang menjawab, punya ya Rasulullah. Rasulullah mundur, tidak jadi mensolati. Baru setelah Ka'ab, seorang sahabat, membayar berapa utangnya, baru Nabi mensolati si mayit tadi. Bagaimana dengan kita? Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita punya tanggungan, jangan terlalu mudah tidak membayar. Ketika kita berpinjam kepada seseorang, niatkan dengan penuh ikhlas akan membayar. Ketika punya, jangan ditunda. Perlu diketahui, kalau kita punya utang, di waktu utang kita niat benar-benar mau membayar, tapi karena memang keadaan kita tidak benar-benar tidak mampu, bukan dibuat-buat. Bukan kadang-kadang kita punya utang tidak bisa bayar, tapi kredit sepeda motor jalan. Punya utang tidak bayar, tapi kadang-kadang ngeramik rumah selesai. Nah, ini satu hal yang tidak benar. Kalau seorang benar-benar tidak mampu, maka itu dia mendapatkan mahfuz di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membayarnya. Kalau dia memang benar-benar tidak mampu. Kita sebagai orang yang kadang-kadang suka meminjamkan kepada orang, kalau kebetulan orangnya itu tidak mampu, maka kita dengan hati yang lapang, dengan ikhlas, diikhlaskan. Jangan sampai kita mempunyai satu sifat mempersulit saudara kita di akhirat hanya karena lembaran duit atau hal pinjaman yang lain. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga ketika kita menghadapi sakaratil maut, keadaan kita sudah terbebas dari hutang kepada siapapun, utamanya hutang sholat dan lain sebagainya, hutang benda kepada sesama. Semoga semuanya terselesaikan dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sebagai ulangan baru sampai keempat, insyaallah akan kami lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Semoga masih ada umur. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita biasa di akhir majelis ini kita membaca Fatihah, kita mohon kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Kita harus yakin
bahwa saat ini orang tua kita sedang menunggu, sedang mengharap. Maka marilah kita ikhlaskan batin kita. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Kita pandang dengan mata hati kita pula dengan pandangan kasih sayang. Dengan permohonan kepada Allah, semoga ayah dan ibu kita di alam barzakh sana kuburnya diterangkan oleh Allah, diluaskan, dijauhkan dari siksa kubur, diberi kenikmatan di dalam kuburnya, diterima amal baiknya, diampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan ayah dan ibu kita berbahagia nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nantinya semoga ayah dan ibu kita berkat doa-doa dari anak-anaknya, semoga Allah berkenan membebaskan ayah dan ibu kita dari siksa nerakanya. Ala hadhihi niyah lahumul Fatihah. Iya. Yang kedua, mari kita baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam kubur. Mereka berada di alam penantian yang sangat lama. Semoga mereka yang dilupakan oleh anak cucunya, oleh Allah diberi rahmah dan maghfirah, diluaskan kuburnya, dijauhkan dari siksa kubur berkat hadiah bacaan Al-Fatihah dari kita semua. Lahumul Fatihah. Yang terakhir, mari kita gemis belas kasih sayang Allah. Kita mohon untuk diri kita yang kita sadar kita banyak dosa, banyak salah. Kita hina karena kita kurang patuh kepada Allah. Mari kita mohon pertolongan Allah. Semoga diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita oleh Allah diberi taufik dan hidayah, diberi ringan melaksanakan ibadah, diberi selamat dari melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah. Semoga anak-anak kita oleh Allah dijadikan anak-anak yang mampu menengadahkan tangannya memohon kepada Allah untuk kita orang tuanya agar mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Mari kita mohon kepada Allah dengan kita menyebut asmanya, apa yang menjadi hajat dari Bapak dan saudara-saudara sekalian. Semoga hajat yang baik itu dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min,
Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jadil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Rahum, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.